Halo guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Untuk hari Senin di minggu yang baru ini kita merayakan Bitcoin Pizza Day. Merayakan pertama kalinya transaksi Bitcoin itu dipakai untuk beli suatu hal di dunia nyata, yaitu makanan, si pizza yang Papa John namanya kalau nggak salah sih brandingnya, dibeli sama si Haslo. Nah, sambil kita merayakan Bitcoin Pizza Day, hari ini kita bakal kasih episode recap untuk konferensi Bitcoin 2023 yang kemarin baru aja selesai diselenggarakan di Miami. Jadi kalau misalkan kalian nggak mau ketinggalan semua info terbaru dari konferensi ini, silakan tonton videonya sampai habis. Oke, let's go. Baik guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Untuk yang pertama ya, kita lihat tanggal 22 Mei 2023 ini adalah Bitcoin Pizza Day. Kalau misalkan ada kalian yang merayakan, mungkin hari ini makan siangnya atau nanti makan malamnya pizza, bisa kalian share terus tag IG-nya RR, nanti kita bisa coba repost untuk merayakan Bitcoin Pizza Day, karena kayaknya mungkin kita juga nanti di kantor. Nah, Laszlo Hayek itu yang kemarin membayar 10.000 Bitcoin untuk pertama kali transaksi di dunia nyata beli 2 pizza Papa John atau di delivery ke rumahnya. Kalau misalkan kita bayangin, ya sudah gila-gilaan sih harga Bitcoin untuk saat ini dari jumlah 10.000 BTC itu. Itu tanggal 22 Mei, sudah lama. Dan kalau misalkan kita bertanya-tanya apa benar tuh transaksi pertama Bitcoinnya itu untuk membeli pizza, ya ada banyak perdebatan, ada banyak argumen, karena kalau kita lihat buktinya ini ada contoh-contoh ya di mana Satoshi Nakamoto itu melibatkan 500 BTC yang kemungkinan gitu kan bisa kita lihat dari bukti-bukti forum Bitcoin pada awalnya sebelum tahun 2010 itu pas di awal bulan Februari itu ternyata untuk membeli JPEG. Tapi ya ada beberapa argumen ya, ada yang bilang oh ini cuman karena Satoshi bantuin penjualan NFT aja, terus karena kebetulan dia juga yang bantu ngasih detail-detail penjualan itu, terus kebetulan juga dia ngirim 500 BTC ke alamatnya si penjual. Siapa tahu dia beli NFT-nya, tapi itu cuma kemungkinan karena ada beberapa orang yang argumennya bilang ini katanya donasi gitu kan. Ini merupakan donasi, ini ada yang komentar di sini nih. Katanya itu cuma untuk donasi aja 500 Bitcoinnya, jadi bukan untuk pembelian JPEG. Ya, terlepas dari argumen itu, kita bisa tahu bahwa pizza itu salah satu hal yang sudah kita lihat itu pertama digunakan. Terlepas dari apakah memang si NFT juga membantu sebagai salah satu transaksi Bitcoin pada awalnya dan melibatkan Satoshi Nakamoto sendiri. Cuman kalau ngelihat si Halvini ya, si almarhum Halvini itu juga sebenarnya rada pro NFT. Kalau misalkan kita lihat contohnya pas dia pertama kali berdagang trading card untuk kripto menggunakan BTC pada hari-hari awalnya. Ya mungkin kalau misalkan kita pengen bahas ini lebih lanjut bisa di video yang terpisah. Kalau kalian misalkan tertarik dengan hari-hari awal Bitcoin, mungkin sejarahnya, fakta-fakta unik mungkin, atau peperangan politik yang awalnya terjadi di Bitcoin, bisa kalian kasih komentar di bawah requestnya, nanti kita bikinin episode khusus. Nah sekarang mari kita recap untuk Bitcoin Conference 2023 yang baru aja selesai kemarin di Miami. Kalau nggak salah 18-20 Mei kemarin. Jadi udah ada live streamnya. Kalau misalkan kalian pengen nonton, dan menurut saya untuk informasi yang paling lengkap dan yang nggak ada potongan-potongannya dan bener-bener sesuai sama nuansa orang-orang kemarin ngobrol, speakernya tuh pada bersemangat segala macam, kalian harus tonton live streamnya ini sih. Ini ada beberapa live stream yang ngasih tahu pas hari pertama part 1, part 2, terus ada yang hari kedua, hari yang ketiga, dan kalau misalkan mau masing-masing pembicaranya, ada juga ini yang Industry Day, ada yang topiknya Fed versus Financial System, Banking Crisis, DCG, Public Miners. Ini semua khusus-khusus di masing-masing pembicaranya. Ada yang Jack Mallers, Michael Lewis, Michael Saylor, dan lain-lain lah. Pokoknya kalau pengen lebih lengkap langsung ini di channel YouTube-nya Bitcoin Magazine. Bitcoin Magazine ada playlist khusus Bitcoin 2023. Terus kalian tinggal nonton topik-topik khusus yang pengen kalian pelajari lebih lanjut. Nah hari ini kita cuman bakal ngasih recap ringkes banget, cuman singkat untuk inti-inti utama, termasuk si Kang Emil yang kalau misalkan kalian kemarin lihat di Twitter, ada orang-orang pada bikin memes juga kan, ada Indonesia coy gitu, karena masuk di Twitternya ini si kembar Winklevoss yang mantan pembuat Facebook terus sekarang punya exchange kripto namanya Gemini. Jadi kita bakal lihat mungkin sekitar 6 pembicara utama dan rekap inti yang mereka bagikan. Oke, yang pertama itu Zoltan Pozsar.
Yang belum tahu, si Zoltan Pozsar ini mantan direktur untuk manajemennya Credit Suisse. Jadi dia ngobrol tentang kondisi sistem keuangan sama tantangannya itu yang mengancam dominasi USD atau dolar AS secara global. Kepergian Pozsar dari Credit Suisse kemarin tuh terjadi setelah diakuisisi sama UBS. Jadi itu terjadi dalam situasi ya kekacauan kemarin lah perbankan global yang kalau kalian lihat episode kami udah banyak bahas. Dia bahas di Bitcoin 2023 ini tentang dampaknya ke bank-bank Amerika Serikat. Terus dia bahas soal masalah yang dihadapi terkait risiko suku bunga tinggi. Pozsar tuh bilang sebenarnya agak ragu sama potensi Bitcoin untuk alat pembayaran. Karena dia percaya alasannya tuh yakin uang itu perlu punya kaitan sama pemerintah langsung biar bisa bertahan lama. Sedangkan Bitcoin itu kan swasta, sama sekali tidak ada kaitannya sama negara manapun. Cuman ya dia ngaku juga lanskap pemerintahan negara itu dikit demi dikit berubah. Dan katanya termasuk banyak negara sekarang yang udah mulai mengadopsi Bitcoin sebagai alat pembayaran sah. Pozsar bilang dia nekenin dinamika pasar global itu sedang berubah, termasuk kekuatan ekonomi Cina yang katanya bisa mengancam lah istilahnya dominasi USD sebagai mata uang cadangan global. Dia jelasin banyak banget tren-tren yang bisa ngurangin posisi dolar itu sebagai yang digunakan utama lah untuk membiayai komoditas, untuk membiayai perdagangan, sama sebagai aset cadangan. Jadi itu inti-inti dari yang dibagikan sama Zoltan Pozsar. Kemudian yang berikutnya itu ada si Jack Mallers dari Strike. Untuk yang belum tahu, si Strike ini layanan pembayaran Bitcoin global. Itu udah memperluas kemarin pas dia ngumumin ketersediaannya ke 65 negara lain. Banyak banget tambahannya. 65 negara lain di 6 benua yang berbeda. Pengguna di negara-negara ini sekarang bisa kirim sama terima uang secara instan karena itu pakai Lightning Network, si Strike. Dan update ini juga mencakup bisa terima dana dalam bentuk stablecoin USDT. Jadi interface pengguna itu juga didesain ulang. Rancangannya ada logo baru, terus sekarang bisa USDT. Katanya, kata si wakil presiden produknya Strike, si Manuel Arias, katanya aplikasi ini sekarang udah bisa diakses sekitar 3 miliar orang karena ekspansinya tadi luas banget. Terus layanan ini jadi memungkinkan pengguna untuk kirim dolar dan terima dalam bentuk stablecoin. Jadi kalau misalkan kita mau pakai dolarnya ini ya stablecoin USDT tadi disebutin, itu kita bisa juga terima dalam bentuk mata uang lokal ke rekening bank kita sendiri. Jadi ini besar permintaannya, demand-nya untuk negara-negara yang yurisdiksinya tuh bisa dibilang mata uang fiat mereka lemah. Jadi ini bagus, versi baru aplikasi Strike ini juga berfungsi sebagai dompet Lightning. Untuk yang pengen punya dompet Lightning lewat Strike, itu bisa bikin orang bisa jual beli Bitcoin lewat jalur stablecoin tadi. Terus CEO Jack Mallers juga menekankan ini semua untuk memenuhi visi perusahaan, karena mereka pengen menyediakan saldo tunai yang bisa diandelin sama negara-negara di seluruh dunia. Mallers juga menyatakan tekadnya tuh pengen perusahaan bikin aplikasi uang global yang luar biasa dipakai, diadopsi. Katanya sampai mengaspirasi gitu kan. Aspirasinya tuh pengen banget bisa melayani 7-8 miliar orang. Itu untuk Jack Mallers dari Strike. Kemudian yang berikutnya itu, kalau kalian tahu atau mungkin sudah pernah nonton, saya udah nonton berkali-kali sih filmnya. Nah, yang judulnya The Big Short, itu tentang krisis keuangan global tahun 2008 kemarin. Kalau ada yang belum nonton, menurut saya rekomendasi nonton sih biar paham tentang konsep dibalik kelahiran Bitcoin. Itu The Big Short. Terus ada juga film satu lagi namanya Moneyball. Kalau yang The Big Short mungkin lebih terkenal, kalian tahu ada si Steve Carell, Ryan Gosling, Brad Pitt, Margot Robbie juga ada di situ. Itu semua penulis bukunya si Michael Lewis. Nah, Michael Lewis kemarin hadir juga nih di Bitcoin 2023 dan dia ngaku potensi teknologi blockchain itu bisa menghapus perantara keuangan dan menghilangkan tangan-tangan itu yang bisa dibilang lancang, nggak perlu nyentuh uang dalam transaksi. Yang ngaku Bitcoin itu lahir sebagai respons terhadap hilangnya kepercayaan orang sama lembaga keuangan tradisional setelah krisis keuangan 2007-2008 kemarin itu. Jadi si Lewis ini yang terkenal sama kemampuannya dia. Kalau kalian nonton filmnya tuh pasti ngerasa, paham gitu ya, gampang banget konsepnya. Jadi karena kemampuan dia menjelaskan konsep keuangan yang kompleks bisa disederhanain, dia bakal bikin baru juga nih. Ada buku sama proyek film baru, fokusnya tapi pada kejatuhan FTX. Dia bakal bagiin insight-nya dia, wawasan yang waktu dia sempat ngobrol sama si SBF, Sam Bankman-Fried, sebelum sama setelah FTX collapse. Selama diskusi ini malah dia sambil sedikit bercanda, gak tahu bercanda atau serius ya. Dia pokoknya ada humornya dikit, lucu, ngomong,
Bitcoin yang dia pegang itu tenggelam bareng sama FTX pas kemarin bangkrut. Nah dia itu di dalam diskusinya dihadiri juga bareng sama Arthur Hayes, salah satu pendiri BitMEX. Itu juga ikut ngomongin soal krisis perbankan yang lagi berlangsung. Si Lewis bilang keyakinannya itu sebenarnya nggak banyak hal itu berubah sejak sistem kemarin rusak di tahun 2008, sayang banget. Dan katanya perlu reformasi struktural untuk bisa mengatasi ketidakstabilan yang udah mendasar katanya. Dan dominasi institusi yang terlalu besar sekarang, yang bisa dibilang kayak too big to fail. Gitu katanya si Michael Lewis. Untuk berikutnya itu ada si mantan anggota Kongres sama kandidat presiden namanya Tulsi Gabbard. Tulsi Gabbard ini ngangkat isu institusional dalam politik AS sih. Dia membagikan katanya banyak pemimpin yang udah terpilih sekarang yang takut bakal hilang kekuasaan. Dia bilang banyak pemimpin di Washington sekarang tuh didorong sama agenda pribadi dan pengen ngekontrol orang, bukan melayani masyarakat umum yang bebas. Katanya Gabbard itu ngekritik banget gitu kan. Pas kemarin ngobrol di konferensi ini, dia bilang pemerintahan Biden khususnya gitu kan, sekarang lagi eksplor CBDC. Yang katanya menurut dia CBDC itu justru malah bertentangan sama privasi dan kebebasan dalam transaksi uang. Menurut si Gabbard itu langkah CBDC itu upaya untuk mengendalikan dan membatasi kebebasan. Meskipun ada klaimnya niatnya itu baik, cuman ya menurut dia nekenin bahwa ini cerminan dari pengen ngekontrol masyarakat daripada mereka tuh tulus pengen melayani kesejahteraan masyarakat. Itu kata si Gabbard. Dia juga menyiratkan katanya yang berkuasa itu acuh tak acuh bermusuhan sama Bitcoin cuman karena Bitcoin gak bisa dimanipulasi, karena tidak ada pihak ketiga yang bisa mereka kontrol. Jadi dia kritik kurangnya minat para politikus saat ini untuk memahami Bitcoin, yang padahal itu ngasih dampak-dampak positif banget untuk masyarakat secara global dan kehidupan di yurisdiksi yang butuh itu. Kemudian ada calon presiden yang ada hubungannya sama JFK. Si calon presiden Robert F. Kennedy Jr. ini berbicara di Bitcoin 2023 juga. Dia kemarin muncul untuk pertama kalinya ngungkapin dukungan terhadap Bitcoin secara publik. Dan dia bilang katanya janji gitu kan. Ya biasalah, kalau misalkan lagi dalam kampanye, nanti kalau misalkan terpilih dia bakal melindungi hak-hak para pengguna Bitcoin. Dia menyorot pentingnya kebebasan dalam menggunakan uang, sama mempertahankan kebebasan sipil. Dia terinspirasi sama Bitcoin karena dia tahu perannya pas kemarin tahun 2008 gitu kan. Terus lebih ke kayak yang baru terjadi itu dia ingat sama Kanada, yang orang-orang protes ke pemerintah, terus malah akun-akun bank protester itu malah dibekukan. Jadi kayak lah, kan uang saya, kenapa kok dibekuin pemerintah kalau saya protes? Jadi dia menunjukkan itu salah satu hal yang membuat dia terinspirasi sama Bitcoin. Terus si Kennedy juga merinci ada rencana-rencana, katanya pengen mendukung untuk kepemilikan aset digital, untuk mendukung operasi node sama miners, mendorong regulasi energi yang lebih netral sama industri Bitcoin, nggak hostile. Hostile itu apa? Jahat atau agresif. Terus menjaga Amerika Serikat sebagai pusat kripto global katanya, sambil meninjau penuntutan untuk orang-orang kayak Ross Ulbricht yang pendirinya Silk Road kalau kalian ingat, karena siapa tahu kemarin tuh dia dipenjara segala macam cuman karena menindak keras kripto, cuman karena ya bias aja sih, timpang sebelah. Jadi Kennedy cuman ngomong banyak hal sih tentang janjinya dia kalau misalkan terpilih sebagai presiden, dan dia bilang nggak punya Bitcoin secara pribadi. Cuman selama kampanye presiden ini bakal terima sumbangan lewat Lightning Network katanya gitu, untuk menekankan perannya Bitcoin dalam melawan totalitarianisme. Nah ini terakhir mungkin yang kalian tunggu-tunggu, itu si Kang Emil sendiri. Jadi pas kemarin ngobrol santai, fireside bareng sama Samson Mow, sama salah satu pendukung Bitcoin yang utama, pendiri Gentry, itu dia ngomongin soal kampanye penambangan Bitcoin di Indonesia. Jadi Bitcoin mining di Indonesia. Gubernur Ridwan Kamil dari Jawa Barat nih kemarin ngobrol soal potensi manfaat-manfaat adopsi Bitcoin di Indonesia. Si Kang Emil nyorot sumber daya energi terbarukan tuh melimpah di Indonesia, melimpah di negara kita seperti panas bumi, tenaga air, dan katanya ini bisa bikin Indonesia jadi bermain peran hebat untuk jadi salah satu role yang besar untuk adopsi Bitcoin. Jadi lebih menjanjikan untuk mining Bitcoin. Dan Kang Emil juga menekankan adopsi yang semakin meningkat dari aset kripto di Indonesia. Bitcoin sebagai salah satunya yang utama dan besar. Lebih dari 12 juta investor kripto di Indonesia. Terus si Kang Emil juga lihat Bitcoin itu jadi solusi teknologi keuangan ke penduduk yang masih belum punya akses ke perbankan. Sistem perbankan itu kan bisa dibilang lebih membatasi.
daripada Bitcoin. Bukan bisa dibilang, malah faktanya begitu. Bitcoin siapapun silahkan kalau pengen punya akun dan transaksi di sana. Jadi kata Kang Emil bisa mencakup 40% dari total penduduk negara yang belum punya akses ke perbankan, yang unbank, biar bisa masuk lewat Bitcoin. Terus ada juga Omnibus Law yang memungkinkan investasi asing 100%. Ya meskipun kontroversial ya, ini cuman ngomongin soal hal yang dibagikan sama Kang Emil di konferensi kemarin. Katanya banyak proyek energi terbarukan jadi punya peluang lebih untuk bisa meningkat investasinya dan jadi dapat perhatian lebih banyak di Indonesia. Samson mau sambil komentar juga, katanya negara-negara yang pertama kali ngadopsi Bitcoin bakal diuntungkan banget. Dia ngasih contoh si El Salvador yang udah punya obligasi Bitcoin. Katanya hal serupa bisa dibikin di Indonesia dengan obligasi yang kemarin konsepnya di El Salvador tuh volcano, gunung berapi gitu kan. Mirip lah, pengembangan infrastruktur energi dibiayai sama obligasi Bitcoin. Jadi si Kang Emil tuh cuman dia menutup katanya optimis sih bagus, optimis cuman harus hati-hati juga dengan membayangkan masa depan di mana Indonesia tuh bisa jadi negara yang ramah Bitcoin tapi lewat lanskap yang benar-benar perlu dipertimbangkan secara serius. Jadi kita bisa manfaatin sumber daya energi yang kita punya yang terbarukan di Indonesia untuk mengadopsi Bitcoin sebagai mungkin salah satu aset cadangan negara. Entah, kita lihat nanti adopsinya kemana. Jadi kalau misalkan kalian tertarik untuk lihat lebih lanjut, tadi kan udah ada recap-recapnya. Poin-poinnya benar-benar menarik semua kan. Dan ini semua kalau ada yang pengen nonton tadi di channel YouTube-nya Bitcoin Magazine Bitcoin 2023, silakan nonton lebih lanjut. Ini ada beberapa jam, banyak banget gitu kan. Semua muncul. Kalau pengen baca juga ada di websitenya Bitcoin Magazine untuk 2023. Banyak banget hal-hal lain yang tidak kami cover untuk video hari ini karena keterbatasan durasi. Tapi kalau kalian pengen belajar silakan bisa langsung buka. Ini bener-bener lengkap dari segi artikel sama dari segi video. Jadi kurang lebih itu sih guys untuk video hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Kalau misalkan kalian suka videonya jangan lupa kasih jempol. Jangan lupa juga subscribe biar gak ketinggalan video terbaru dari kami di Republik Rupiah. Sampai jumpa semua lagi di video yang berikutnya guys. Cheers.